Selamat pagi anak-anak, masih semangat kan belajar pada hari ini? Di video kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Dan materi kita pada video kali ini yaitu tentang bunyi. Anak-anak pasti pernah kan mendengarkan suatu bunyi, entah itu bunyi seperti ini atau juga bunyi yang seperti ini. Nah, bunyi dihasilkan oleh getaran dari suatu benda. Benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Entah bunyi itu bisa kita tangkap oleh telinga kita ataupun tidak. Dan benda yang dapat mengeluarkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Contoh dari sumber bunyi yaitu gitar, biola, seruling, dan lain sebagainya. Bunyi pun juga merupakan suatu bentuk dari sebuah gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat baik melalui media maupun tidak melalui media. Sedangkan bunyi itu sendiri merambat menggunakan media. Media perambatan bunyi yang pertama ada zat padat, cair, dan juga gas. Contoh bunyi yang merambat melalui zat padat yaitu ketika kita bermain dengan telepon-teleponan yang menggunakan sebuah tali. Seperti pada gambar berikut ini. Anak-anak pernah tidak main telepon-teleponan seperti gambar tadi? Pasti pernah kan? Itu adalah permainan klasik pada zaman dulu. Kemudian berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada infrasonik, yang kedua ada audiosonik, dan yang ketiga ada ultrasonik. Mari kita bahas ketiga bunyi tersebut. Yang pertama adalah infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 0 sampai 20 Hz. Bunyi infrasonik tidak bisa kita dengar. Akan tetapi ada beberapa hewan yang bisa mendengarkan bunyi audiosonik. Contohnya adalah paus, jangkrik, cumi-cumi. Dan yang kedua ada bunyi audiosonik. Audiosonik inilah bunyi yang kita dengar sehari-hari. Jadi bunyi yang kita dengar sehari-hari yang bisa ditangkap oleh telinga kita disebut bunyi audiosonik. Besaran frekuensi audiosonik berkisar lebih dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Dan manusia itu bisa mendengarkan bunyi audiosonik seperti bunyi ini. Ini juga termasuk bunyi audiosonik. Yang ketiga adalah ultrasonik. Ultrasonik ini besaran frekuensinya lebih dari 20 kHz. Dan hewan yang bisa mendengarkan bunyi ultrasonik ini adalah kelelawar. Kelelawar menggunakan bunyi ultrasonik sebagai navigasinya. Anak-anak tahu kan? Kelelawar keluarnya di malam hari. Sedangkan kelelawar sendiri terbang ke sana kemari akan tetapi tidak pernah menabrak benda yang ada di depannya. Itu dikarenakan kelelawar menggunakan bunyi ultrasonik sebagai navigasinya. Ultrasonik sendiri juga dipakai navigasi dalam navigasi kapal selam. Kapal selam yang menyelam di dalam lautan yang paling dalam, tidak ada cahaya matahari, menggunakan navigasi ultrasonik untuk menghindari karang-karang yang ada di depannya. Sehingga kapal selam tersebut tidak menabrak karang yang ada di depannya. Sekarang anak-anak sudah tahu kan apa itu bunyi dan bunyi dihasilkan dari apa, kemudian media perambatannya apa saja, dan juga jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Sekian dulu video pada kali ini, nantikan video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.